Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz 1 halaman 6. Dikatakan wa min huna kana minal muhattam ala syakhsi, dan dari sini maka merupakan kewajiban bagi seorang individu ayatalaqiyal kalama, agar dia itu menerima sebuah kalam, sebuah ucapan, kalimat, talaqiyan fikriyan, dengan penerimaan secara fikriyan, secara intelektual. Sawa'un qara'ahu aw sami'ah, sama ada dia itu apakah menerimanya itu lewat membaca, aw sami'ahu, atau mendengar. Karena kita kemarin membahas masih kontak pendengaran dan penglihatan antara guru dengan siswa. Terkait di sini. Ayyufhima ma'ani al-jumal kama tadullu alaihi min haitsu hiya. Yakni yang dimaksud talaqiyan fikriyan itu adalah dia memahami makna kalimat sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalimat itu. La kama yuriduha lafidhuha, tidak sebagaimana apa yang diinginkan oleh yang melafazkannya. Au yuriduha huwa antakun, atau sesuai keinginan yang dia ingin itu ada. Wa ayyudrika fi nafsil waqti waqi'a hadzal ma'ani fi dhihni, dan pada waktu yang sama dia hendaknya memahami realitas dari makna-makna ini di dalam benak dia. Idrakan yushakhisu lahu hadzal waqi', dengan suatu pemahaman yang bisa menjadikan tergambar di dalam benaknya fakta tersebut. Hatta tusbiha hadzal ma'ani mafahim, hingga makna-makna dari kalimat itu bisa menjelma menjadi mafahim atau persepsi atau pemahaman. Nah, ini kalau kita garis bawahi, yang namanya talaqiyan fikriyan yang dimaksud di dalam Saksiyah Islamiyah itu bukan sekedar ketemu. Jadi bisa lewat pertemuan langsung maupun dari sekedar membaca. Jadi nggak mesti setiap ketemu itu berarti kalau talaki, ya talaki dalam artian pertemuan, liqa. Tapi apakah jadi talaqiyan fikriyan? Belum tentu. Jadi harus memenuhi syarat tadi. Bisa juga walaupun sekedar membaca itu talaqiyan fikriyan juga kalau terpenuhi. Makanya di situ dikatakan sawaun qara'ahu am sami'ah, sama ada dia itu mendapatkan kalimat-kalimat itu atau kalam itu dari membaca atau mendengar. Nah, syaratnya apa? Di situ dikatakan yang pertama memahami makna kalimat. Kalimat di sini bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya jumlah. Makna-makna kalimat itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Makanya di sini kama tadullu alaihi min haitsu hiya. Ini yang saya kasih warna merah ini. Kalimat itu menunjukkan makna apa? Yang difahami maknanya ya. Karena kalimat itu kan hanya mirip simbol. Simbol yang membawa seperangkat pemahaman, seperangkat makna. Sehingga maknanya itu yang harus ada di dalam benak kita. Tidak dikatakan kama tadullu alaihi fil lughah. Tidak dikatakan sebagaimana ditunjukkan secara bahasa. Makanya kadang kita melihat banyak salah persepsi ketika membaca kitab, itu karena yang dia pahami hanyalah makna secara bahasa saja. Menuduh orang, takfiri, macam-macam, karena dia nggak paham makna yang dibawa, yang diucapkan, atau yang ditulis di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi memahami bahasa itu penting,
tetapi memahami makna apa yang dibawa oleh bahasa itu yang menjadikan talakinya tadi itu menjadi talakian fikrian. Ini syarat pertama begitu. Karena yang namanya lafaz itu kan ada yang makna bahasa. Maknanya bahasa, ada makna istilah, makna syar'i, ada makna urfi. Sehingga harus dicek itu ketika ada kalimat ini makna yang mana yang dipakai. Ini syarat pertama. Dan ini memang sudah perlu memikirkan ketika kita baca, enggak sekedar baca hafal enggak. Bukan pula di situ dikatakan sesuai dengan apa yang ingin dia katakan. La kama yuriduha lafidhuha. Pokoknya ingin apa enggak. Jadi ketika memahami itu dipersyaratkan harus objektif. Kadang ketika orang menginginkan sesuatu itu terjadi, sudah ingin sekali, dia membaca sesuatu, itu langsung makna yang tergambar di benaknya itu sesuai yang diinginkan. Padahal nggak mesti begitu. Over PD. Padahal maknanya nggak begitu. Atau dia sudah punya persepsi sebelumnya. Saya pernah dimasukkan oleh anak-anak itu grup namanya pecinta ML. Itu tahun sekitar 2017-an lalu, 2017 atau 18 lah. Sebelum Covid yang jelas. Gambarnya itu gambar-gambar cantik ya. Cantik, cuma model gambar kartun gitu. Ini apa, grup apa? Persepsi saya ML itu kan sesuatu yang kurang bagus ya. Kalau bahasa Inggrisnya making love, hubungan seksual, berarti ada grup anak-anak kok pecinta hubungan seksual padahal masih sekolah usia belum dewasa itu. Saya share ke teman-teman guru, ini kenapa ini murid kita kok sudah mencintai ML. Ini kerjaan orang suami istri. Saya nggak punya persepsi apa yang lain selain itu. Akhirnya salah satu guru, oh ML itu lain hubungan suami istri, bukan. ML yang dimaksud itu Mobile Legend. Jadi rupanya itu grupnya anak-anak suka main Mobile Legend. Kok nomor saya ditambahkan ke grup itu. Sama-sama ML ya, pecinta ML, cuma persepsi yang kita inginkan, yang kita kehendaki dengan konteksnya itu berbeda. Nah, langkah pertama talakian fikrian itu fahami teksnya, maknanya, apa yang kita dengar maupun kita lihat secara objektif. Kuncinya di situ pertama. Kemudian yang kedua, harus memahami fakta tentang makna itu. Ya, di sini dikatakan wa ayudrika fi nafsil waqti waqi'a hadzal ma'ani. Jadi ada ide, ada konsep, ada pemahaman sudah kita pahami. Yang kedua kaitkan dengan realitas. Faktanya bagaimana? Yang fakta itu bisa terbayang, terwujud di dalam benak orang yang memahami itu. Kalau faktanya memang fakta yang nggak bisa dibayangkan, nggak bisa jadi talakian fikrian ini. Fakta yang khayali, ya, nggak bisa. Sehingga kalau misalnya kita ngajari matematik, ya ada konsep lingkaran misalnya. Maka lingkaran itu misalnya ada kelilingnya, hafal aja anak-anak itu keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali jari-jari. Hafal. Tapi apakah itu dia poin kedua, paham nggak fakta keliling itu apa? Kalau dia paham, tandanya dia suruh menghitung berapa itu. Apa misalnya roda itu panjangnya dari satu titik ke ujung titik lainnya berapa? Dia akan bisa menghitung. Karena dia paham realitas yang dimaksud dengan keliling lingkaran. Tetapi ketika dia cuma paham ngitungnya, bisa jadi dia ngitung bisa. Dikasih lingkaran jari-jarinya 7 cm.
Pi-nya misalnya 3,14, berapa keliling, dia bisa menjawab. Tapi dia nggak paham faktanya. Ketika poin kedua ini luput dari perhatian seorang guru. Konsep apapun ini penting di sini ya. Kita ngajari qadha qadar, yang paling rumit kadang-kadang itu. Karena apa? Yang pertama di sini tadi nggak selesai di pertamanya. Kata qadha qadar itu yang dimaksud itu apa? Realitasnya itu. Apakah makna bahasa? Apakah makna yang dibawa oleh nas-nas syariat? Ataukah makna yang lain? Nah, yang dibahas di Saksiyah itu kan ini pembukaan untuk membahas itu. Bahwasanya qadha qadar yang dibahas itu adalah tema pembahasan dari para mutakallimin, yang itu bukan makna nas, bukan juga makna syar'inya. Kalau makna bahasa dan makna syar'i sudah selesai, nggak perlu banyak pembahasan. Poin pertama ini kadang gagal. Poin pertama ini sudah bisa, poin kedua faktanya. Baru poin kedua ini selesai, itu belum tentu bisa dikatakan talaqiyan fikriyan. Harus ada yang ketiga ini, dia ada informasi dan sebagainya, itu dia kaitkan. Dikaitkan dengan fakta atau hal kedua ini tadi. Jadi mengaitkan informasi dengan fakta. Nah, yang namanya fikrian, berpikir itu kan begitu. Ada realitas, ada informasi, dikaitkan, dihubungkan untuk menghukumi fakta itu bagaimana sesuai dengan informasi yang sudah diberikan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini sebetulnya kerjaan guru itu yang berat, ya, supaya siswa itu betul-betul tergambar realitasnya, paham maknanya, dan bisa meraitakan. Kalau enggak itu sekedar hafal, mendengar hafal, nanti ada masalah baru nggak ngerti dia. Saya dulu punya ada teman sudah wafat, belajar analisis real, teorinya dia tulis, rumusnya dia tulis, setelah ditulis dibuang. Saya tanya, untuk apa itu? Untuk mengingat. Jadi dia hafal teori-teori itu, hafal analisis real. Kalau kuliah ini materi agak momok bagi mahasiswa matematik. Apakah dengan hafal itu dia bisa? Ya, waktu ujian bingung. Waktu ujian nggak bisa jawab. Karena yang diperlukan itu bukan sekedar hafal faktanya, paham konsepnya, tetapi perlu ini loh, mengaitkan antara informasi dengan fakta. Faktanya diubah jadi soal, bisa nggak dia gunakan informasi yang ada. Insya Allah kalau metodenya itu begini, orang itu cerdas. Belajar apapun dia akan mikir ini. Belajar bahasa Indonesia bisa nambah kecerdasan. Karena yang dilakukan 3 tahapan ini. Ini penjelasan lebih lanjut juga di halaman 212 di kitab yang sama, ya, termasuk juga di sini. Ya. Ini contoh dalam pembahasan misalnya qadha qadar, maka memahami makna yang dimaksud oleh kalimat, oleh jumlah itu apa, itu dijelaskan di sini. Insya Allah nanti bisa dibaca, dipelajari lebih detail.